Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran geografi bersama Ibu Syara. Kali ini kita membahas dinamika kependudukan, subbab pengelolaan dan analisis data kependudukan. Baiklah, untuk memasuki materi akan saya jelaskan dulu pengelolaan data kependudukan. Pengelolaan data kependudukan adalah proses kegiatan yang dilakukan orang atau badan hukum yang dimulai dari input, proses, dan output, dokumen kependudukan atau pencatatan sipil serta outcome. Outcome adalah pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil yang digunakan baik internal maupun eksternal. Pelaksanaannya itu dikerjakan oleh Sistem Administrasi Kependudukan atau SIAK. Nah, ini tahun 2006 dan tahun 1996 dulunya adalah SIMDUK, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. Lalu di tahun 2006 dinamakan dengan SIAK. Bagaimana SIAK itu bekerja? SIAK adalah sistem informasi yang ditumbuh kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. SIAK melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peristiwa kependudukan, population event, dan peristiwa penting, vital events, yang dialami oleh penduduk sejak lahir hingga meninggal dunia. Produk SIAK itu yang pertama menerbitkan NIK, nomor induk penduduk, kependudukan, KK, kartu keluarga, KTP, kartu tanda kependudukan, akta kelahiran kematian, dan lain sebagainya. Lalu mekanisme pengelolaan data kependudukan. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan humannya, manusianya yang sebuah pelayanan administrasi kependudukan perekaman IKTP lalu diterima oleh kecamatan atau kelurahan. Nah, nanti bisa database SIAK-nya itu ditransfer ke daerah kabupaten atau kota. Jadi ketika kalian seorang penduduk itu harus membuat IKTP, ya, datanya dari kecamatan kelurahan, dari kelurahan lalu akan pencatatan sipil ke kabupaten, lalu Kementerian Dalam Negeri. Nah, data ini terus berjalan dan berputar, mengalami perubahan. Lalu analisis data kependudukan adalah kegiatan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat tentang dinamika kependudukan untuk perencanaan pembangunan. BPS, Badan Pusat Statistik, melakukan analisis data dan sekaligus mengeluarkan berbagai data di website resmi mereka. Selanjutnya, BPS itu melakukan analisis data kependudukan berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu hasilnya adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penggolongan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, misalkan aspek biologis, ekonomi, sosial, dan aspek geografis. Aspek biologis untuk umur dan jenis kelamin, ekonomis untuk tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan, aspek sosial tingkat pendidikan maupun status perkawinan, yang geografis itu untuk tempat tinggal. Nah, ini 4 aspek tersebut merupakan dari komposisi penduduk. Dari komposisi penduduk terbentuklah sebuah piramida penduduk. Piramida penduduk, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disusun dalam bentuk diagram batang ataupun grafik mendatar. Nah, ini merupakan piramida penduduk terdiri dari 2 sumbu. Ada sumbu vertikal dan horizontal. Ini horizontalnya. Kalau vertikal ini untuk umur, usia rentannya 5 tahun ya, 04, 59 dan seterusnya. Dan ini untuk jumlah penduduk dari angka 0, 20 bisa jutaan atau ribuan dan lain sebagainya. Sebelah kiri laki-laki dan kanan itu wanita. Penduduk laki-laki sebelah kiri dan perempuan di kanan. Sumbernya dari tabel penduduk. Bentuk piramida penduduk itu banyak jenisnya. Nah, dari mana piramida penduduk didapatkan? Yaitu tadi dari hasil tabel penduduk yang didapatkan dari hasil sensus penduduk. Nah, yang pertama, piramida penduduk muda, ekspansif,
atau kerucut. Nah, bentuknya seperti segitiga ya, seperti kerucut, adalah piramida penduduk bagian bawahnya lebar dan meruncing ke atas seperti kerucut. Menggambarkan sebagian besar penduduk berusia muda, pertumbuhan penduduknya tinggi, dan natalitasnya tinggi. Angka kelahirannya tinggi ya. Contohnya negara berkembang di Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, Afghanistan, Kenya, dan Tanzania. Di sini mereka masih mempunyai tingkat natalitas yang sangat tinggi, artinya tingkat kelahiran itu lebih banyak dibanding angka kematian. Prediksi di masa yang akan datang, jumlah penduduk akan semakin besar, membutuhkan sarana prasarana yang banyak, perumahan, pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah membutuhkan lapangan pekerjaan. Bentuk piramida penduduk yang kedua ada piramida penduduk dewasa, atau istilah lainnya stasioner, adalah piramida yang bagian bawahnya sampai ke atasnya relatif sama. Menggambarkan di sini jumlah penduduk muda sampai tua relatif sama, pertumbuhan penduduk kecil mendekati 0%. Contoh negara maju dan negara berkembang. Negara majunya seperti negara Eropa dan Asia, Singapura, Korea Selatan, dan negara yang berkembangnya seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Nah, di sini merupakan piramida yang menggambarkan adanya kesenjangan antara kelahiran dan kematian itu sama. Prediksi di masa yang akan datang, jumlah penduduk relatif stabil, mengalami bonus demografi. Stabilnya ini meskipun naik tapi tidak terlalu jauh. Lalu mengalami bonus demografi berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Lalu yang ketiga ada piramida penduduk tua, istilah lainnya adalah konstruktif. Nah, seperti ini gambarannya. Penduduk bagian bawahnya lebih sempit dibanding atasnya. Itu artinya angka kelahiran itu sedikit ya. Dan yang di atasnya yang tua-tua itu lebih banyak orang tua. Menggambarkan besar penduduk berusia tua, pertumbuhan penduduk menurun, natalitas lebih kecil dari mortalitas. Natalitas artinya kelahiran, mortalitas artinya kematian. Prediksi di masa yang akan datang, jumlah penduduk akan semakin berkurang, berpotensi kekurangan tenaga kerja, serta kekurangan angka natalitas atau kelahiran. Nah, adapun daerah-daerah yang mendapatkan piramida penduduk tua atau konstruktif. Mohon maaf ya, itu anak saya sedang bercelot ya. Lalu lanjut ya. Nah, di sini kekurangan natalitas jelas sekali akan mengurangi penduduk suatu daerah suatu saat nanti. Contohnya negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Belanda. Nah, mereka menggunakan prinsip seperti hidup sendiri itu kayak lebih baik gitu ya. Atau jika mereka menikah pun tidak ingin punya anak, karir itu lebih penting, seperti itu. Itulah yang menyebabkan sebuah daerah itu bisa menyebabkan piramida penduduknya tua. Nah, di sini juga bisa menyebabkan kekurangannya angka tenaga kerjaan. Nah, adapun seks rasio jenis kelamin adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, biasanya per 100 penduduk wanita. Seks rasio laki-laki dibagi perempuan, ingat ya. Laki-laki itu kodratnya di atas perempuan. Itu aja ingatnya untuk mengingat rumus ini ya. Jadi laki-laki itu adanya di atas, perempuan adanya di bawah, dikali 100. Contoh soal. Penduduk kota X sebanyak 860.000 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki adalah 425.000 dan penduduk perempuan 435.000 jiwa. Hitunglah SR seks rasio di kota X tersebut. Nah, ini adalah rumusnya. Ingat ya. Laki-laki kodratnya di atas dan perempuan di bawah dikali 100. Kodrat ya. Lalu laki-laki itu adalah 425.000 jumlahnya dan perempuan 435.000 lebih banyak. Berapakah seks rasionya? Kita masukkan rumus yang tadi. Oke. Laki-laki, perempuan dikali 100 sama dengan 425.000 dibagi jumlah penduduk perempuan 435.000 jiwa dikali 100.
Ya, hasilnya ya tinggal ini saja. Dibagi dulu angkanya. Sisanya tinggal 400 ya. Ini kita kurangi. Nah, hasilnya bisa ketahuan 97,7. Ini cara menghitung mudah ya. Setiap 100 penduduk, wanita di kota X terdapat 97,7 penduduk laki-laki. Dependensi rasio DR, angka beban tanggungan ABT, adalah angka yang menyatakan perbandingan jumlah penduduk tidak produktif dengan jumlah penduduk yang produktif. Artinya di sini orang-orang yang produktif yang bekerja itu menanggung orang-orang yang tidak bekerja, misalkan ke orang tuanya atau anaknya. Ya, kalau penduduk yang tidak produktif itu usia 0 sampai 14 tahun itu untuk anak-anak itu masih tanggungan. Lalu orang tua sekitar 65 usianya itu masih tanggungan. Jadi ditambah punya anak, punya orang tua usianya tuh ditambah jumlahnya, dibagi sama penduduk yang usianya produktif dikali 100. Contoh soalnya, hitunglah dependensi rasio tabel di bawah ini. Nah, di sini ada jenis rentan kelompok umur. Ya. Kalau di sini sudah jelas dan detail, sudah dibagi-bagi. Ya, tinggal dijawab saja. Kita masukkan penduduk usia 0 sampai 14 tahun 965.000. Penduduk 65 tahun atau lansia sekitar 406.000. Nah, penduduk produktifnya sekitar 2.445.000. Lalu DR berapa? Dependensi rasionya. Tinggal dijawab. Jumlah penduduk yang tidak produktif, yaitu anak-anak dan orang tua, dikali 100 dibagi jumlah penduduk usia yang produktif. Nah, di sini kita tinggal masukkan penduduk usia anak-anak itu sekitar 965.000. Ditambah angka usia lansia sekitar 406.000 jiwa. Lalu dibagi usia penduduk yang produktif atau yang bekerja sekitar 2.445.000 dikali 100. Ini kita tambahkan dulu usia yang non produktif atau tidak produktif, jumlahnya sekitar 1.371.000 jiwa. Lalu dibagi lagi 2.445.000 jiwa dikali 100. Nah, ini angka yang 100 dengan di bawah kita bagi, tinggal kurangin saja nolnya, sisanya 2.445. Nah, kita kurangin lagi nolnya jadi sekian ya. Hasilnya adalah 56,07. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif di samping menanggung dirinya sendiri juga menanggung 56,07 penduduk usia tidak produktif. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan untuk tugasnya minggu depan ya. Kalau untuk sekarang kita materi dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat, semangat terus, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.